Ustaz, bagaimana sikap kita ketika di kabupaten kami ada calon bupati yang telah menandatangani kontrak yang judulnya berita acara kontrak politik. Isinya, setelah kami terpilih dan dilantik, kami juga menjaga, melindungi, melestarikan, membesarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala an-nahdiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah cukup. Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan ditambah-tambahin, jangan ditambahin an-nahdiyah, ada NU al-Muhammadiyah, karena Muhammadi, nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Persisi jadi Persis, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Wasli karena Wasliyah. Ini enggak benar, tidak benar, ya kan? Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah, ya kan? Orang berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan berjamaah bersatu dengan kaum muslimin di bawah Al-Quran dan sunnah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ditambah dengan kelompok-kelompok yang seperti itu. Kalau ada kontra-kontra seperti itu, ya ini nggak bakal benar. Tidak bakal benar, karena pasti akan membela hanya pada satu golongan, satu kelompok. Ya, kasih dengan kelompok yang lainnya. Padahal sejatinya seseorang itu ketika dia diangkat menjadi seorang pemimpin dalam sebuah wilayah, jangankan sesama muslim dan muslim yang lainnya, yang menjadi kewajiban dia untuk diperhatikan, semutnya saja itu harus diperhatikan, bisa bayangkan, ya kan? Maka para ulama salaf adalah memberikan generasi yang tidak pernah matanya itu pengen jadi pemimpin, tidak pernah ada yang kayak gitu, ya kan? Mereka itu tidak silau dengan jabatan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin dia harus mengurusi ada tanaman itu yang mati, yang terbakar, ya kan? Ada apa solokan yang mampat, ada kali sampahnya banyak, ada apa urusan luar biasa besarnya, ya kan? Lalu itu yang kita minta gitu. Tangan ada dua, ya kan? Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meminta jabatan, Allah tidak akan apa membantu dan menolong dia. Lam yu'inhu, Allah tidak akan pernah menolong orang yang meminta jabatan, karena berat, ya. Lantas alil imarah, jangan pernah kamu minta jabatan. Fa'innaha amanah, karena jabatan itu adalah amanah. Apalagi kalau sudah diawali dengan janji, ya kan? Berat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, kalau dia 5 tahun menjabat kemudian masih hidup, ya kan? Kalau dia baru 2 tahun belum memenuhi amanah, dia sudah mati duluan, ya kan? Dan dalam keadaan mati dia belum menjalankan amanah yang dia janjikan, karena terlalu antum kalau baginya ini kontrak politik itu memang dengan masyarakat. Besok ketika jadi kontraknya bukan dengan antum, kontraknya dengan pengusaha, ya kan? Kontraknya dengan pengusaha, dengan BUMN, dengan pemerintah, dengan lawan-lawan politiknya, bukan dengan kita. Ya, kita itu dari alat cukup 50.000 udah selesai 5 tahun, 100.000 untuk 5 tahun. Kita ini dihinakan dengan cara-cara seperti itu, ya. Ini kontrak kayak gini, kontrak politik seperti ini gak benar, ya kan? Kalau kita lihat para sahabat dulu, ya kan, ketika diminta untuk apa? Untuk kamu jadi gubernur di sana, kata Rasul, kamu jadi gubernur di sana, kamu jadi gubernur di sana. Lalu ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, lima lam tastakbiruni, kenapa Allah tidak jadikan aku sebagai seorang gubernur, bekerja sebagai gubernur? Maka Rasulullah SAW, innaka dhaif, kamu itu lemah. Tapi dikatakan oleh Rasul, kamu itu lemah bukan lemah dalam secara fisik yang lain, enggak. Kamu itu hatinya lemah, tidak mau melihat di bendahara, di kas negara atau di kas Baitul Mal itu ada uang, kamu bagi-bagiin semua orang makin miskin. Lemahnya di situ.
Ya, jadi lemahnya itu nggak bisa lihat ada orang butuh apa langsung kasih, ada orang yang butuh kasih. Giliran negara mau membuat sesuatu uangnya kosong, nggak ada. Nah, kamu nggak bisa kayak gitu. Karena setiap harta satu pun ketika menjadi seorang penguasa harus dipertanggungjawabkan. Bukankah kasus seorang pejabat di Kerawang itu meninggal dia di dalam di dalam penjara itu gara-gara dia stres. Yang meninggalnya tetap kaget. Maksudnya di awalnya itu adalah apa? Karena dia tidak merasa dia memakan uang itu, ya kan? Tapi setiap ada yang tamu datang dia suguhin makanan, ya kan? Tempat tinggalnya di namanya tamu, tangan keluarkan uang itu tak tolong dijamu. Ini pengusaha ini mau investasi, kalau dia terima, ini makannya dijamu. Di audit akhir, ya ternyata biaya entertain itu melebihi budgetnya. Ya, dituduh korupsi, masuk dia penjara, stres dia makan uang kata. Ya, akhirnya apa stres? Meninggal, dia sakit dalam penjara, masih dalam penjara, meninggal. Ya, maka apa? Di dalam ranah kita beragama seperti ini, bukan kita tidak cinta dengan negeri ini. Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan tidak berdalil. Ketika orang mengatakan bahwa kita yang tidak terjun dalam dunia politik tidak sayang dengan negeri ini, justru ahlu sunnah seperti orang yang ngaji sunnah itu adalah apa? Orang yang paling cinta dengan negeri ini, dan kecintaannya bisa apa? Bisa dipertanggungjawabkan di dunia ini dan di akhirat. Ya. Orang yang paham sunnah, cinta kepada negerinya, itu bisa dipertanggungjawabkan di dunianya dan bisa bertanggung jawab di akhirat. Kenapa? Ya, seperti itu. Karena kita cinta kepada keselamatan orang bukan di dunianya saja. Kita cinta keselamatan manusia itu muslim sampai di akhirat. Yaitu dengan cara apa keselamatannya? Dengan membina keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri mereka. Allah katakan apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Ya. Sekiranya ahlul qura penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka kata Allah akan kami bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan juga dari dalam bumi. Maka yang menjadikan negeri ini sejahtera itu adalah bukan partai, bukan. Tapi kita yang menjadikan negeri ini, kita ini adalah apa? Sejahtera. Antum tidak akan bisa sejahtera dengan 50.000, 100.000 untuk 5 tahun, enggak. Ya kan, tidak. Tapi antum sejahtera dengan keadilan. Keadilan yang paling tinggi adalah antum menegakkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Kalau kita yakin dengan manhaj kita, maka kita tidak akan tergoyahkan kesana kemari seperti itu. Ya. Gimana untuk wilayah Bekasi seperti ini sampai 5 calon? Itu bingung memilih siapa. Ya. Kalau mereka muslim semua, berarti muslim terbagi menjadi 5. Dari situ kita sudah tahu kan, yang namanya partai itu mengelompokkan, memecah belah umat satu dengan yang lain, kan gitu. Dari situ udah ketahuan. Mau bukti apa lagi gitu. Realita mata kita memandang itu dengan berkelompok-kelompok ini satu, ini partai ini berkelompok juga ada. Berkelompok. Nanti pada saat kampanye bertemu atau berpisah? Berpisah. Kenyataannya memang kayak gitu. Yang menyatukan mereka apa? Mestinya tauhid. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bukan saja di DKI Jakarta dan lain-lain. Jadi saya katakan kalau terlalu seperti ini, saya kira kalau saya katakan la yadur wa la yanfa, ya, tidak mendatangkan manfaat, tidak juga bisa menolak bahaya. Kita yakin keamanan negeri ini Allah yang jaga. Syaratnya apa? Iman dan takwa. Kita juga harus belajar akidah lagi agar kita tidak mudah terpengaruh. Ustaz, besok ada acara bela ulama, bela Islam, bagaimana sikap kita? Bolehkah ikut atau bagaimana? Kalau kita perhatikan para ulama yang akan dibela besok banyak memberikan kontribusi bagi umat Islam di Indonesia. Pertama saya doakan, ya,
Ya, semoga ibadahnya, jeripayahnya semua dinilai pahala sesama Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, kewajiban kita sesama muslim. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dibela oleh kita itu adalah bukan ulama, tapi agama. Ya. Hifdzuddin. Antum bisa lihat kepada maqasidus syariah. Adanya syariat kita ini, maqasidus syariah, dijelaskan oleh para ulama. Maqasidus syariah itu ada 5. Ya. Adanya syariat kepada kita ini ada 5. Dalam 5 itu enggak ada yang menegaskan tentang apa? Tentang harus membela person to person. Ya. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama, hifdzuddin, menjaga agama. Dan jangan dikira kalau tidak ikut dengan aksi itu kemudian kita tidak membela agama. Ini kembali lagi syubhat yang dimunculkan oleh syaitan. Membisik-bisikkan kepada pikiran manusia. Anda pun silakan kamu turun. Kita tidak berfatwa boleh turun, tapi Anda meyakini itu turun. Ya kan? Toh al-jaza'u min jinsil amal, ya kan? Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi hifdzuddin, menjaga agama ini penting, dan agama ini terjaga kembali lagi. Buku Fadilatul Ustaz Yazid, prinsip dasar Islam, itu dipelajari kembali di situ. Ya, bahwasanya membela agama itu asasnya dibela oleh kita, yaitu tegakkan tauhid, tinggalkan kesyirikan. Selama 2 ini tidak ditegakkan oleh siapapun kaum muslimin, ya, siapapun yang dia naik, ketika tidak menegakkan tauhid dan membiarkan kesyirikan itu, maka tidak akan pernah terjadi kesejahteraan. Pasti yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin terpuruk, ya, dan juga kesengsaraan akan tetap didapati oleh orang-orang itu. Artinya di sini bahwa hifdzuddin ini berpenting. Yang lainnya ada hifdzun nasr, menjaga keturunan, ada hifdzul irad, yaitu menjaga kehormatan. Ini dia masuk di situ. Tapi kan bukan 1-2 ulama. Seluruh ulama Islam wajib dibela oleh kita. Tapi ulama yang menegakkan apa? Yang menegakkan Islam, menegakkan tauhid, dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Bukan yang menegakkan apa? Bukan hanya sekedar yang kemaksiatan yang dia larang, bukan. Ya. Karena tidak ada larangan yang paling besar pahalanya itu kecuali kita melarang manusia dari berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun adzim itu. Jadi kalau makhluk dilarang, zina dilarang, ya, kemudian apa? Uququl walidain, menghardik orang tua misalnya, itu dilarang, itu betul semuanya maksiat. Tapi kemaksiatan yang paling besar itu adalah apa? Syirik. Ketika seseorang telah menjabat, seseorang telah berada di atas, lalu kesyirikan tidak pernah itu menjadi prioritas dalam dakwahnya dia, maka tetap saja, karena yang menghancurkan kerajaan Balqis sehingga pindah kepada Sulaiman itu adalah apa? Karena dia berbuat syirik. Ketika kembali ke tauhid, dia menyatu dengan Nabiullah Sulaiman, maka tak bisa jaya. Ya kan? Begitu juga kita dapati misalkan yang menghancurkan kekuasaan Fir'aun itu karena kesyirikan yang luar biasa. Namrud, kesyirikan yang luar biasa. Ini adalah fakta-fakta sejarah yang memang harus dibuka di masyarakat kita. Cuman permasalahannya adalah saat ini, ya, terkadang kita lebih mengedepankan emosi terlebih dahulu daripada ilmu, daripada iman. Nah, ini baru masalahnya. Jadi PR kita dalam masalah ini memang banyak. Saya tidak mendukung untuk apa, untuk antum turun atau apa, tapi saya juga tidak melarang antum sudah terbuka